Pak Jamin, terima kasih bersama kami. Terima kasih. Apa yang salah dengan Republik kita sekarang ini? Sebenarnya sih kita lihat konteks kejadian ini hal yang biasa. Yang menjadi tidak biasa dalam hal ini terjadi karena kebetulan yang tertangkap tangan, ya saya bilang tertangkap tangan ini adalah Ketua Mahkamah Konstitusi, di mana putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan tadi adalah final dan mengikat. Jadi kita jangan melihat konteksnya adalah suatu lembaganya, tapi melihat adalah orangnya. Lembaganya sendiri saya kira hakim-hakim selain Pak Akil Mukhtar ini adalah 8 hakim lainnya bagaimana? Ya, saya rasa mereka juga orang yang bisa dipercaya, ya. Tapi ini kan dalam proses juga, ya. Kita menghormati proses yang sedang berjalan. Tetapi kalau konteks tertangkap tangan, memang kita ketahui. Kan Pak Jamin, sekali. Lembaga ini kan dijalankan oleh orang-orang, dan integritas atau kewibawan lembaga ditunjang oleh integritas orang-orang itu sendiri. Benar. Nah, kalau orangnya yang kebetulan ketuanya yang ternyata tertangkap tangan, masihkah kita layak mempercayainya? Oh, ya, ketua itu kan dipilih dari para anggota komisioner yang ada anggota yang ada 9, berarti mereka dipilih sendiri. Jadi sebenarnya apa yang terjadi ini, lembaga ini memang tetap harus ada. Karena apa? Karena lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Apa yang sudah ditetapkan, kalau ingin membubarkan membubarkan MK, Anda harus merubah Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau ada orang atau pimpinan KPK yang kebetulan adalah ketua melakukan suatu tindak pidana korupsi, jangan sampai lembaganya dihancurkan gara-gara satu orang ketua tersebut. Jangan karena satu orang lembaganya nanti kalau sampai ada ketua Mahkamah Agung melakukan tindak pidana korupsi, juga, lalu Mahkamah Agung dibubarkan. Nah, bagaimana dengan presiden tadi kan? Kalau presiden melakukan, apakah negara ini juga dibubarkan? Nggak bisa seperti itu. Jadi setiap orang ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana korupsi, tetapi lembaga yang ada ini harus kita hormati sebagai suatu lembaga yang sama-sama kita inginkan dan diciptakan dalam Undang-Undang Dasar 45. Begitu. Ini apakah sebuah kecolongan ketika seorang Akil Mukhtar yang harusnya punya integritas yang tinggi ternyata diduga melakukan tindakan korupsi? Korupsi ini dari sudut pandang undang-undang, jadi ada kata barang siapa. Jadi kalau ada kata barang siapa, itu siapa saja bisa terkena korupsi. Kita nggak melihat dari sosok apakah dia mempunyai integritas pada saat dia mau dipilih, tapi setelah itu banyak faktor. Tapi kan kalau orang punya integritas tinggi kan dia tidak akan mudah tergiur untuk melakukan korupsi. Kapan dia mempunyai integritas tinggi? Nah, kita pertanyakan siapa yang menentukan dia mempunyai integritas tinggi? Apakah ada pengawasan terhadap pemilihan daripada ketua MK sendiri? Saya lihat sih tidak ada pengawasan karena dipilih dari mereka. Itu satu. Yang kedua, artinya dari proses rekrutmen ya? Rekrutmen. Sedangkan untuk menentukan pengawasan sekarang, lembaga yang tidak ada pengawasan cenderung untuk menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya. Nah, kita dengar juga ada beberapa lembaga yang mempunyai kewenangan yang tanpa pengawasan, ya. Contohnya KPK sendiri mempunyai pengawasan nggak? Siapa yang mengawasi KPK? Nah, ada katanya kecenderungan KPK juga terindikasi korupsi. Ya, bisa saja terjadi. Bahkan pernah terjadi penyidik KPK sendiri pernah melakukan pemerasan. Nah, bisa terjadi. Dan MK sendiri sebenarnya suatu lembaga apapun di dunia ini kalau tanpa suatu pengawasan yang diatur dalam undang-undang, maka kecenderungan lembaga itu orang-orang ya, bukan lembaganya ya, orang-orang yang ada di lembaga itu menyalahgunakan kewenangan tanpa pengawasan tersebut. Siapa yang paling tepat untuk melakukan pengawasan ketika undang-undang kita belum memungkinkan adanya lembaga pengawas terhadap hakim Mahkamah Konstitusi? Sebenarnya sudah ada dulunya. Jadi KY itu merupakan lembaga yang mengawasi seluruh hakim-hakim termasuk Tapi hakim. kan sekarang kecuali hakim konstitusi. Lalu MK memutuskan bahwasannya KY tidak berwenang dalam pengawasan kinerja daripada hakim, termasuk ini dikatakan dia memutuskan sendiri bahwa dia tidak mau diawasi. Nah, disitulah justru kelemahan yang mengakibatkan orang itu tanpa pengawasan sehingga menyalahgunakan kewenangannya karena tidak ada lagi yang mengawasi. Nah, justru yang harus kita pikirkan adalah kalaupun nanti ada perubahan terhadap undang-undang MK atau undang-undang KY, seharusnya dimunculkan kembali pengawasan itu karena check and balances itu memang penting. Dalam putusan MK sendiri dikatakan ini bukan lembaga check and balances antara KY dan lembaga hakim, termasuk hakim MK dan hakim Mahkamah Agung. Saya bilang enggak. Kalau tidak ada pengawasan,
Itu bukan masalah atas dan bawah, itu masalah check and balances, maka diciptakan KY. Nah sekarang apa fungsi KY? Tidak ada lagi selain cuma untuk mengusulkan siapa yang akan menjadi hakim agung. Itu saja kerjanya, karena kewenangannya untuk pengawasan terhadap hakim itu sudah tidak ada lagi. Nah Anda bayangkan lembaga yang besar seperti KY ini yang mempunyai yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, tugasnya cuma mengusulkan hakim agung supaya menjadi hakim agung. Nah ini kan sangat kecil sekali lah perannya, saya kira itu. Oke, Pak Jamin, kita break dulu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali. Pak Jamin, dengan kejadian ini yang kebetulan menimpa ketuanya, masihkah lembaga Mahkamah Konstitusi ini menjadi harapan kepercayaan masyarakat terkait khususnya kasus-kasus demokrasi di bangsa ini? Saya 100% masih mempercayai bahwasanya MK masih bisa dipercaya. Kenapa? Karena MK ini adalah lembaga peradilan ya, saya bilang, karena dia mengadili yang sampai sekarang mempunyai proses peradilannya cepat, sederhana dan murah. Kenapa saya bilang begitu? Karena Anda murah di mananya nih? Karena Anda mengajukan gugatan di MK nggak bayar, Anda gratis, lalu putusannya diucapkan hari ini, besok Anda sudah bisa lihat. Tapi jadi mahal kalau ada suap ya? Nah itu konteksnya lain, artinya oknum lah, saya nggak bisa menyamaratakan hakim di Mahkamah Konstitusi seperti artinya apa. Memang prosedurnya sudah dipermudah ya, kemudian biayanya murah, sehingga harusnya malah lebih transparan dong. Iya. Tapi ternyata dimanfaatkan oleh oknum yang kebetulan ketuanya sendiri untuk melakukan permainan di sini. Nah ini hukum. Ya karena konteksnya adalah, maka sekali lagi saya bilang, kita jangan melihat suatu institusi, kita hanya melihat oknum, orang yang melakukan suatu perbuatan. Nah kalau orang yang melakukan suatu perbuatan ini, institusinya baik, orangnya nggak baik. Apakah orang yang nggak baik ini bisa merusak semua institusi? Saya bilang nggak bisa, karena institusi ini sangat kita perlukan. Artinya jangan karena ada luka di ujung jari lalu diamputasi seluruh tangan gitu? Iya, termasuk gara-gara satu nilai setitik rusak susu sebelanga, kan nggak bisa begitu. Lalu apa yang bisa dilakukan dalam proses yang ini kan tahun politik juga ini? Kita sih berharapnya nanti di wakil rakyat kita berikutnya bisa membuat regulasi yang membuat ada pengawas bagi hakim konstitusi. Sambil itu kita nantikan apa yang bisa dilakukan untuk melahirkan hakim-hakim konstitusi yang tidak korup. Nah konteksnya sebegini. Karena hakim konstitusi ini adalah 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari Presiden. Dan itu hak prerogatif dari mereka. Nah ini kita nggak bisa, karena undang-undang sudah masih boleh hak prerogatif itu. Loh, harusnya orang yang mengusulkan itu untuk menjadi hakim konstitusi harus mendapatkan opini publik dulu, bahwasanya hakim ini mempunyai track record bagus, tanya orang-orang yang mempunyai kredibilitas, publik boleh menilai. Ya, fit and proper test percuma juga kalau Anda masukkan ke DPR, karena DPR itu sebenarnya yang mengusulkan, jadinya orangnya juga yang diusulkan. Artinya berikanlah kepada masyarakat. Kalau memang benar-benar tidak layak seperti yang terjadi kepada saudara teman kita Pak Tris Akbar kemarin, ya patut dikaji kembali. Saya katakan patut, walaupun itu sebenarnya hak prerogatif daripada Presiden untuk mengajukan. Tapi mekanisme pengawasan oleh publik kan tidak ada. Itu justrunya saya katakan, karena publiknya siapa yang pengawasan, sulit kan kita menentukan. Nah, berikanlah pengawasan itu kembali kepada KY yang merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan tersebut. Mulai dari proses rekrutmen awal. Karena kita harus merubah Undang-Undang Dasar 45 kalau seperti itu. Karena Undang-Undang Dasar Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak menyebutkan seperti itu sudah diatur demikian. Paling tidak untuk calon, dari mana saja boleh, tetapi dalam melaksanakan tugas perlu pengawasan. Karena tanpa pengawasan siapapun itu orangnya cenderung menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya. Dengan kondisi sekarang hakim konstitusi berjumlah 8 orang, apakah Anda melihat ada peluang kita kembali meningkatkan rasa kepercayaan kita kepada MK di antara hakim-hakim yang ada ini? Ini nggak bisa terjadi kalau 8, karena tentu nanti dalam pleno harus sulit nambah untuk 1, kemudian pilih ketua kan? Iya, nah harus ada tambah 1 dan untuk memilih ketua. Nah inilah sebenarnya untuk pemilihan ketua nanti harus benar-benar diperhatikan suara hati masyarakat, harus diperhatikan track record daripada orang yang akan dipilih menjadi ketua ini, agar kredibilitas dan integritasnya terjamin. Ya,
sekali lagi, tapi dalam melaksanakan tugas tersebut, ya sekali lagi KY harusnya diberi peranan yang lebih terhadap kewenangan tersebut. Pak Jamin, ini kan rakyat patut mengelus dada ketika ternyata ini kan yang menyangkut sengketa pilkada di Gunung Mas kan. Artinya kan, artinya dengan kasus-kasus yang lain bisa saja terjadi, walaupun memang keputusan tidak bisa dibatalkan. Apakah ini sebenarnya sebuah kemunduran dari dua hal, dari sisi hukum kita dan juga proses demokrasi berbangsa kita? Memang apa yang dimaksud sebagai otonomi daerah itu tidak sesukses apa yang kita pernah pikirkan pada masa 1998 waktu kita merencanakan akan ada suatu otonomi daerah sehingga suatu daerah itu lebih mampu untuk meningkatkannya. Nyatanya jadi raja kecil-kecil, gitu kan, raja-raja kecil. Nyatanya ya memang sekarang kita lihat kelihatannya rakyat memilih, tetapi kalau ada pemilihan sengketa seperti itu kan akan dikembalikan kepada MK untuk mengadili sengketa kepemilu tersebut. Nah, kalau agak sulit memang untuk menentukan siapa yang mengadili, tapi saya ambil konteksnya contohnya di Amerika. Nah, itu tidak ada peradilan yang khusus seperti MK seperti ini. Semuanya masuk ke peradilan umum. Jadi peradilan umum lah yang akan menentukan apakah ini memang dinyatakan memang menyatakan siapa pemenangnya. Dan sekali lagi ini putusannya final dan mengikat. Semua putusan final yang mengikat kecenderungannya itu akan susah untuk dikoreksi. Jadi kalau ini angan-angan kita lah ya dalam rangka perbaikan ini, kalau menurut saya perlu dipikirkan lagi apakah sudah tepat untuk memberikan kewenangan kepada MK itu adalah putusan yang final dan mengikat. Saya jadi khawatir ketika ada sengketa pilkada di daerah, misalnya ada selisih suara yang tipis sekali, dengan kondisi hakim yang sekarang ini dianggap bisa disuap, akhirnya pelaku-pelaku pilkada ini lebih mengarahkan kepada ya sudah kita laporkan saja ke MK, sehingga peluang terjadinya transaksi atau dagang hasil pilkada itu bisa mengemuka. Itu bisa saja terjadi. Artinya orang yang sudah berkorban banyak untuk memenangkan suatu pemilu kada, lalu dia kalah, lalu dia hasil akhirnya tidak ditentukan oleh pemilihan, tetapi suatu bukan lembaga KPU yang menentukan, tapi MK. Dan akhirnya dia berpikir saya siapkan aja dana untuk ke MK gitu kan. Bisa jadi seperti itu, tetapi sekali lagi apa yang sudah kita bentukkan sebagai suatu lembaga harus kita hormati sebagai lembaga ini. Cuma yang penting sekali lagi saya katakan, inisiasi orang untuk menyuap itu ada dan tinggi sekali karena punya kepentingan. Setiap orang punya kepentingan, tetapi bagaimana membatasi keinginan orang untuk menyuap tersebut harus dibuat regulasi. Kita sering dengar bahwasanya orang melakukan itu mesti karena ada kesempatan dan ada memang hasrat, ada peluang yang dia dimiliki. Kalau tidak ada peluang memang juga nggak mungkin bisa terjadi. Pak Jamin, mungkin semakin perlu didengungkan bahwa selain hakim agung, selain hakim konstitusi, ada hakim yang lebih agung di atas sana, Pak ya? Itu kalau dia masih bermoral sih, oke. Cuma masalahnya kalau sudah lihat uang. Tapi Anda tidak pesimis kan seperti ini kan? Enggak. Cuma manusia itu sudah... Uang tidak kenal agama maksudnya, Pak? Bukan. Uang adalah akar dari kejahatan. Makanya jangan coba-coba cinta uang. Cintailah kebenaran dan keadilan, maka engkau akan mendapatkan segalanya dan kebahagiaan. Itu intinya sebenarnya. Pak Jamin, terima kasih bersama kami. Sampai ketemu lagi, Pak.